Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen pembimbing dan penguji. Perkenalkan nama saya Koridi Aziza. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis dan Strategi Mitigasi Risiko pada Proses Supply Chain PT Pig Candi Baru Sidoarjo dengan skor model menggunakan metode House of Risk. Untuk latar belakangnya, PT Pig Candi Baru merupakan perusahaan manufaktur produk yang dihasilkan gula kristal putih dengan bahan baku tebu. PT PG Candi memiliki aliran supply chain yang kompleks. Mengingat sekompleksnya supply chain, maka tidak terlepas dengan adanya risiko. Risiko yang dihadapi yaitu kapasitas giling tidak tercapai disebabkan perolehan bahan baku tebu yang tidak terkuasai, keterlambatan dalam penerimaan bahan baku, dalam prosesnya masih terdapat gula produk jadi yang tidak memenuhi standar, keterlambatan pengiriman ke customer, dan pengembalian produk jadi dari konsumen karena adanya defect. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan suatu identifikasi dan analisis risiko untuk mendapatkan macam-macam risiko dan penyebab risiko prioritas serta rancangan strategi mitigasi risiko. Dalam hal ini menggunakan metode House of Risk. Penanganan risiko dilakukan dengan pemetaan aktivitas bisnis berdasarkan skor model, meliputi plan, source, make, delivery, dan return untuk mengetahui aliran supply chain. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang berpotensi terjadi pada proses supply chain, serta menentukan strategi mitigasi risiko untuk meminimalisir terjadinya risiko di PT PG Candi Baru Sidoarjo. Batasan masalahnya yang pertama, penelitian ini tidak membahas tentang biaya. Penelitian dilakukan pada lingkup internal perusahaan. Penyebaran kuesioner dilakukan pada bagian terkait berhubungan dengan aktivitas supply chain. Pengamatan risiko dilakukan pada aktivitas supply chain perusahaan. Dan yang terakhir, identifikasi risiko fokus pada risiko rantai pasok gula dengan bahan baku tebu. Untuk asumsinya, yaitu responden paham dan mengerti kondisi perusahaan. Indikator pemetaan aktivitas berdasarkan skor dapat mewakili kinerja supply chain perusahaan. Yang ketiga, tidak ada perubahan kebijakan selama penelitian berlangsung. Untuk tujuan penelitian, mengidentifikasi dan menganalisis macam-macam risiko yang berpotensi terjadi pada proses supply chain. Yang kedua, mengetahui prioritas strategi mitigasi risiko untuk meminimalisir terjadinya risiko. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya yaitu di PT PG Candi Baru Sidoarjo bulan Januari 2021 sampai dengan data yang dibutuhkan terpenuhi. Untuk identifikasi variabel di sini ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya proses bisnis pada supply chain perusahaan, sistem produksi, dan pemetaan aktivitas bisnis berdasarkan skor. Sedangkan variabel terikatnya yaitu kejadian risiko dan penyebab risiko pada PT PG Candi Baru Sidoarjo. Di sini ada flowchart. Yang pertama mulai, lalu dilakukan studi pustaka dan survei lapangan, dan didapatkan rumusan masalah. Dari rumusan masalah akan dikemukakan tujuan penelitian, lalu akan diidentifikasi variabel-variabel. Lalu dilakukan pengumpulan data meliputi proses bisnis pada supply chain perusahaan, sistem produksi, pemetaan aktivitas bisnis berdasarkan skor, identifikasi kejadian risiko dan penyebab risiko. Lalu akan dilakukan penyusunan dan penyebaran kuesioner pada internal perusahaan. Setelah itu akan dilakukan analisis risiko House of Risk tahap 1 dan didapatkan prioritas agen atau penyebab risiko. Lalu akan dilakukan penanganan risiko House of Risk tahap 2 dan kemudian dilakukan evaluasi aksi mitigasi risiko sehingga akan didapatkan prioritas strategi mitigasi risiko. Kemudian akan dilakukan hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran dan selesai. Nah, di sini ada pengumpulan data, ini diperoleh dari wawancara dan brainstorming pada pihak perusahaan. Brainstorming pada pihak perusahaan dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian dan penyebab risiko, sedangkan kuesioner digunakan untuk pembobotan nilai severity, occurrence, dan juga correlation. Nah, di sini ada pengumpulan data pemetaan aktivitas bisnis berdasarkan skor dan identifikasi kejadian risiko. Nah, di sini ada 5 major proses, yaitu plan, source, make, delivery, dan return. Nah, di sini ada masing-masing subproses dan detail aktivitinya, dan ada kejadian risiko. Di sini dilambangkan dengan E1 atau kejadian 1. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi penyebab risiko. Nah, di sini ada dilambangkan dengan A1 atau penyebab risiko yang pertama. Setelah dilakukan identifikasi kejadian risiko, didapatkan 30 kejadian risiko dan 44 penyebab risiko yang menyebabkan perusahaan mengalami beberapa permasalahan. Lalu akan dilakukan penyusunan dan penyebaran kuesioner. Penyusunan kuesioner ini untuk mendapatkan nilai severity, occurrence, dan correlation. Penyebaran kuesionernya akan disebar pada top manajer perusahaan yang benar-benar mengerti tentang supply chain atau proses bisnis perusahaan. Nah, lalu akan dilakukan analisis risiko atau House of Risk tahap 1. Di sini tahapannya yang pertama, penentuan nilai severity. Di sini menggunakan skala Likert 1 sampai 10 dengan 4 responden, yaitu kabak tanaman, pabrikasi, instalasi, dan gudang. Nah, hasil dari rekap nilai severity akan dapat dilihat di tabel di bawah ini. Setelah itu penentuan nilai occurrence di sini sama dengan severity menggunakan skala 1 sampai 10 dengan 4 responden dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Nah, selanjutnya penentuan nilai correlation kejadian dengan penyebab risiko. Nah, di sini dinilai oleh general manager. Nah, untuk skalanya sendiri menggunakan skala 1, 3, dan 9. Nah, untuk tabel 4.9 ini merupakan rekap hasil correlation pada aktivitas plan. Untuk aktivitas yang lain dapat dilihat pada lampiran E. Yang selanjutnya yaitu perhitungan agregat risk potensial. Ini digunakan untuk menentukan prioritas penyebab atau agen risiko yang perlu ditangani terlebih dahulu. Untuk rumusnya yaitu occurrence dikalikan dengan sigma severity dikalikan dengan korelasinya. Nah, di sini pada tabel ini akan ditampilkan nilai ARP dari 44 penyebab risiko. Yang selanjutnya, evaluasi risiko. Ini akan dilakukan perankingan risiko, yaitu memilih beberapa agen risiko yang memiliki tingkat kemunculan tertinggi berdasarkan konsep analisis Pareto. Nah, di sini dengan skala 80/20, yang mana 80% itu masalah atau risiko prioritas yang perlu dilakukan penanganan. Nah, dari diagram Pareto maka didapatkan 13 agen risiko yang perlu dilakukan penanganan. Nah, yang selanjutnya penanganan risiko host of risk tahap 2. Nah, ini dengan langkah-langkah yang pertama yaitu prioritas agen risiko yang dilakukan penanganan. Ini ada 13 agen risiko dengan nilai ARP seperti yang disebutkan pada tabel. Ini diperoleh dari host of risk tahap 1. Setelah didapatkan prioritas agen risiko, maka selanjutnya akan dilakukan penentuan strategi mitigasi. Namun sebelum menentukan aksi mitigasi risiko akan ditentukan terlebih dahulu dampak atau kerugian yang ditimbulkan dari risiko yang dominan untuk menentukan strategi yang tepat. Nah, berikut ini dampak atau kerugian yang diterima perusahaan. Setiap risiko memiliki dampak atau kerugian yang berbeda-beda, seperti pada tabel 4.18. Sini ada kejadian risiko E2, perencanaan kapasitas tidak sesuai, penyebab risikonya kurang koordinasi. Nah, dampak atau kerugian yang diterima perusahaan yaitu tidak terpenuhinya target produksi. Selanjutnya yaitu penentuan strategi mitigasi risiko dan korelasi antara strategi mitigasi dengan agen risiko. Nah, di sini ada penyebab risiko A2, kurangnya koordinasi. Strategi mitigasi yang diusulkan yaitu penyesuaian beserta sosialisasi penerapan KPI. Di sini penjelasannya yaitu kurangnya koordinasi tiap departemen akan menimbulkan terjadinya risiko perencanaan kapasitas yang tidak sesuai. Nah, hal ini menimbulkan kerugian tidak terpenuhinya target produksi. Maka dapat dimitigasi dengan penyesuaian ulang KPI kerja yang ada agar target atau tuntutan pada bagian pekerjaan itu dapat dicapai dan kemudian akan disosialisasikan kepada seluruh pekerja agar hasilnya maksimal. Nah, dari tabel ini didapatkan 13 macam aksi mitigasi risiko. Selanjutnya, evaluasi aksi mitigasi risiko. Nah, ini yang pertama yaitu perhitungan total effectiveness of action. Di sini digunakan untuk menilai seberapa efektif apabila strategi mitigasi tersebut diterapkan. Nah, untuk contoh perhitungannya yaitu untuk TEK preventive action yang pertama yaitu sigma dari ARP dikalikan dengan korelasinya. Di sini didapatkan hasil 3024. Untuk hasil perhitungan TEK yang lain dapat dilihat pada tabel 4.22. Selanjutnya yaitu pembobotan tingkat kesulitan mitigasi. Di sini menyatakan kesulitan dalam penerapan aksi mitigasi ini menggunakan skala 3, 4, dan 5. Untuk hasil nilai derajat kesulitan dari setiap aksi mitigasi dapat dilihat pada tabel 4.24. Untuk penyesuaian beserta sosialisasi penerapan KPI didapatkan nilai derajat kesulitan yaitu 4. Selanjutnya perhitungan rasio effectiveness to difficult of ratio. Nah, di sini rumusnya yaitu TEK dibagi dengan derajat kesulitan. Untuk nilai ETDK dari setiap aksi mitigasi didapatkan pada tabel 4.25. Untuk perhitungan yang lain dapat dilihat pada lampiran. Nah, dari hasil perhitungan nilai ETDK sebelumnya dan juga hasil host of risk tahap 2, maka selanjutnya akan dilakukan perankingan aksi mitigasi untuk menentukan perankingan. Untuk menentukan perankingan ini dilihat dari nilai ETDK yang terbesar, yaitu di sini sebesar 2.187 dengan strategi mitigasi mengadakan ekspansi lahan tanam. Itu hasil dan pembahasannya yaitu setelah dilakukan pengolahan data mulai dari HOR 1 hingga HOR 2, hasil yang diperoleh yaitu pada identifikasi risiko dengan skor model didapatkan 30 kejadian risiko yang disebabkan oleh 44 penyebab risiko. Pada analisis HOR 1 didapatkan 13 penyebab risiko yang paling dominan berdasarkan konsep diagram Pareto. Nah, dari 13 risiko yang dominan ini pada HOR 2 didapatkan 13 aksi mitigasi risiko. Nah, beberapa aksi mitigasi dengan dampak paling besar terhadap kegiatan supply chain, yaitu yang pertama ada PA02 atau Preventive Action kedua, yaitu mengadakan ekspansi lahan tanam. Strategi ini digunakan untuk mengatasi risiko kapasitas giling tidak tercapai. Nah, tujuannya untuk meminimalisir tidak terpenuhinya target produksi.
Selanjutnya, PA07 bekerja sama dengan pihak penyedia jasa pengiriman. Ini dapat digunakan untuk mengatasi risiko keterlambatan dalam penerimaan bahan baku. Tujuannya untuk meminimalisir kerugian waktu yang dialami perusahaan. Nah, selanjutnya yang ketiga, PA11 preventive maintenance dengan membuat jadwal maintenance. Ini dapat digunakan untuk mengatasi risiko korosi pipa screen dikarenakan preventive maintenance kurang. Tujuannya untuk meminimalisir kerugian waktu. PA09 pengendalian kondisi lahan. Ini untuk meminimalisir terjadinya penurunan kualitas gula. Dan PA06 yaitu merencanakan dan menjadwalkan penggunaan transportasi. Strategi ini dapat digunakan untuk mengatasi risiko keterlambatan pengiriman produk. Nah, tujuannya dapat meminimalisir loss of customer. Untuk kesimpulannya, yaitu yang pertama, dari hasil identifikasi risiko dengan skor, didapatkan macam-macam risiko yang terjadi di perusahaan, terdapat 30 kejadian risiko oleh 44 agen risiko dari proses plan, source, make, delivery, dan return, serta dipilih agen risiko prioritas berdasarkan konsep diagram Pareto, terdapat 13 agen risiko prioritas yang perlu dilakukan mitigasi risiko. Yang kedua, dari hasil host of risk tahap 2 didapatkan 13 aksi mitigasi risiko yang dapat menjadi solusi untuk meminimalisir terjadinya agen risiko prioritas. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.